Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alfia, mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Makassar. Pada kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah BK Keluarga, yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang pertama, pengertian kekerasan dalam rumah tangga. KDRT adalah salah satu bentuk kekerasan berdasarkan asumsi yang bias gender tentang relasi laki-laki dan perempuan. KDRT bukan sekedar perselisihan biasa antara suami istri. KDRT bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan pembekuan peran gender pada seseorang. KDRT bisa menimpa istri, suami, ibu, anak, PRT, atau siapapun yang hidup dalam rumah. Tetapi memang lebih banyak terjadi pada perempuan karena nilai patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga. Menurut Pusparini, sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Akan tetapi, yang jelas semua berawal dari rasa ketidakcocokan, dan kebanyakan masalah yang timbul dalam suatu rumah tangga adalah kurangnya komunikasi antara suami dan istri, kurangnya komunikasi orang tua dengan anak. Faktor lainnya yaitu masalah ekonomi, bahkan ada pula masalah yang faktornya dari dunia pekerjaan. Apabila semua itu tidak dapat dikomunikasikan dengan baik, maka keributan suami istri pun akan muncul dengan keegoisan masing-masing yang keduanya tidak mau ada yang mengalah karena menganggap dirinya benar. Apabila ini terus-menerus terjadi, maka yang menjadi korban adalah anak. Anak melihat orang tuanya bertengkar atau anak secara langsung menerima kekerasan fisik, maka anak akan mengalami ketraumaan yang bisa mengakibatkan si anak menjadi introvert dalam segala hal, atau si anak bisa mencari kesenggangan di luar rumah. Selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga ini sangat berbahaya sekali jika dibiarkan secara terus-menerus karena dapat membahayakan nyawa korban dan sekaligus tentang psikis korban jika tidak langsung mendapatkan penanganan dan perlindungan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga antara lain yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Yang kedua, kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderita psikis berat seseorang. Yang ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri. Yang keempat yaitu penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau memelihara kepada orang tersebut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Adapun beberapa faktor, pertama itu perselingkuhan. Dalam hal ini, perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan atau suami menikah atau mempunyai istri lagi.
Perselingkuhan ini juga menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, yaitu masalah ekonomi. Kepala keluarga atau suami mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nafkah merupakan suatu hak yang dimiliki seorang istri atau anak kepada ayahnya. Namun, bila hal itu tidak diindahkan atau dilaksanakan oleh seorang ayah, maka dapat menjadi suatu bentuk kekerasan ekonomi. Yang ketiga yaitu budaya patriarki. Budaya patriarki berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat tempat kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak. Hal senada juga dalam masyarakat patriarki, relasi gender cenderung lebih memberi tempatnya yang utama pada laki-laki, sehingga bila dicermati secara teliti, maka dalam banyak bidang kehidupan menempatkan perempuan pada posisi subordinasi. Laki-laki dianggap lebih berkuasa di atas segalanya dari seorang perempuan. Terus selanjutnya yaitu teori penanganan kekerasan dalam rumah tangga dalam bidang komunikasi, bimbingan, dan konseling keluarga. Yang pertama, teori psikoanalisis. Teori ini dapat diterapkan jika KDRT, artinya KDRT sering terjadi atau dialami ketidaksadaran. Pelaku merasa bahwa dirinya dalam keadaan benar. Kehidupan psikis pelaku untuk menurunkan ketegangan psikis pada taraf yang rendah sehingga pelaku dapat menetralisir ketegangan psikis dengan kondisi stabil. Yang kedua, teori feminis. Teori ini mengubah budaya patriarki mengenai perempuan yang berada di bawah kendali laki-laki. Laki-laki dan perempuan menjadi posisi yang sama atau setara. Suami melakukan kewajiban yang seharusnya dia kerjakan dan istri juga melakukan kewajibannya. Keduanya berjalan dengan seimbang, saling menghormati dan menghargai tanpa adanya perbedaan. Yang ketiga, teori behavioral. Teori ini diterapkan pada saat terjadinya KDRT. Pelaku dan korban KDRT belajar mengenai masa lalu yang dapat menghancurkan hubungan di antara keduanya dengan keadaan serupa, meningkatkan motivasi pada diri sendiri agar trauma tidak berkelanjutan yang dapat menyebabkan dirinya dalam kondisi tidak stabil. Terus yang keempat yaitu teori terpusat pada klien merupakan suatu teori perawatan pada psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dan klien agar terciptanya gambaran yang serasi dengan kenyataan klien yang sebenarnya. Teori ini dapat diterapkan pada saat terjadi KDRT. Artinya, seorang konselor dan korban KDRT dapat berkomunikasi dengan baik sehingga korban KDRT dapat menceritakan semua yang dialami sehingga konselor dapat atau mampu betul memahami psikis yang dialami korban KDRT. Kemudian konselor dapat memberikan gambaran atau solusi yang tepat kepada korban KDRT karena diharapkan psikis korban KDRT dapat stabil sebagaimana mestinya. Yang kelima, yaitu teori Gestalt, merupakan individu jika dikatakan sehat berarti yang seimbang antara organisme dengan lingkungan. Teori ini dapat diterapkan pada saat terjadinya KDRT, artinya dapat menyembuhkan rasa trauma psikis yang mendalam pada korban KDRT, sehingga ia dapat menerima segala kenyataan yang telah terjadi hingga ia mampu beradaptasi yang baik dengan lingkungan sekitar dengan kondisi yang baik pula sebagaimana mestinya. Itulah tadi pembawaan materi yang telah saya bawakan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.